Tuhanku Yesus. Kacau ini orang. Oke bro, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Buat kalian yang ngerasa mungkin sudah lelah dengan aktivitas kalian yang bekerja, ataupun yang wirausaha, atau yang lain lah, freelance dan lain sebagainya, seperti biasa saya akan menghibur kalian dengan konten-konten reaction. Kemudian kita lihat saja nanti apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan kegaduhannya. Mari kita mulai, let's go. Dek, ngapain lagi di luar? Masuk yuk, dingin loh di sini. Mau nggak? Masuk. Iya. Ya, ya sini ya. Ya, ya. Oke, kita mulai. Ada yang aneh tadi teman-teman ya. Coba kita lihat ulang. Emang puncak tempat yang paling pas. Oke, dari sini yang paling pas buat apa nih ya? Dek, ngapain lagi di luar? Masuk yuk, dingin loh di sini. Mau nggak? Masuk. Iya. Ya. Oke, dia ngajak ceweknya mungkin masuk karena emang dingin di puncak teman-teman. Ya, sini ya. Ya, ya. Tapi kenapa arahnya ke bawah? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan tulis di kolom komentar. Next. Pak Misal, tapi nggak sayang Pak, ini teknologinya malah diberikan kepada negara asing begitu. Kenapa kemudian tidak dikembangkan? Saya nggak sayang Pak, nggak sayang, nggak sayang. Yang penting saya ini kan istilahnya kalau dapat duit dari sana saya bisa melanjutkan riset kembali. Saya kan butuh dana juga. Memang saya nggak mau didanain dari pihak manapun. Pak Misal, tapi sebetulnya apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah maupun BRIN begitu untuk bisa membantu mengembangkan Nikuba ini? Wah, saya nggak butuh mereka Pak. Telak anjing. Nggak butuh, saya udah dibantai habis Pak itu. Nggak mau. Oke, semoga tetap ada jalan keluar ya teman-teman dari Pak Misal tadi dengan Nikubanya kan kemarin rame karena ternyata negara asing lebih tertarik dengan riset dari orang Indonesia teman-teman, yaitu Nikuba. Dia itu riset tentang pengembangan, artinya nanti bahan bakar bisa digantikan dengan air. Mungkin nggak hanya sekedar hoax, karena ini emang penemuan yang menurut saya ya penting buat masyarakat, buat teknologi kedepannya. Artinya semoga ada jalan tengahnya antara pemerintah dengan Pak Misal tadi teman-teman. Next. Cah lanang ibu sing kreatif, sing di keberanian menciptakan peluang pekerjaan. Duwene KTP, modal KTP lebokno bank titik 500, tompone 450. Sing 300 tukokno chip untuk 5B, sing 150 nggo tuku rokok karo kopi nang warung, nyaman urip wis main Nova. Cah lanang Bukan gitu konsepnya. Masnya ini kan lagi video, mungkin lagi wirausaha, tapi soundnya kok kayaknya mengarah ke pinjol sama Opa Zeus. Bukan gitu mas konsepnya. Buat kalian yang merasa punya kreativitas ataupun apa ya, kalian harus bisa mewujudkan teman-teman. Karena kesuksesan itu nggak hanya dicapai dari karir teman-teman, tapi bidang yang kalian tekuni, bidang yang kalian kuasai itu bisa menghasilkan dengan kreativitas kalian, tentunya disertai dengan keberanian teman-teman. Next. Lebih baik kuputuskan saja cari pacar ABRI. Cari pacar ABRI. Garuda di dadaku, Garuda Solendo Remi. Berdiri, ku memutar wahyu. Nyanyi lagu santai, nyanyi lagu partai. Nyanyi lagu partai. Menarilah dan terus terdakwa. Menarilah dan terus terdakwa.
Rungkat entek-entekan. Kelangan kowe sing paling sintayong. Cintayong. Sosis, wow 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 sosis, suami takuti. Mangku put. Yang bisa ngisi kalimat tersebut silakan tulis di kolom komentar. Aku rudal. Lebih baik. Oke, next. Tahan tawa di nyanyian. Mungkin bisa kalian coba buat konten buat di tongkrongan kalian, teman-teman. Sumpah gak jelas ini. Aduh ini nandi kebelasan lagi. Belok kanan. Belok kanan bapak ini. Kalau emang beneran kayak gitu ini sangat berbahaya sih teman-teman ya, karena jalannya kanan kirinya jurang gitu loh. Apakah ini emang biasa dikendarai dan dilewati oleh masyarakat gitu loh? Artinya harusnya ada perhatian khusus ketika emang seperti ini. Atau masnya ini hanya konten belaka, saya nggak ngerti. Tapi ketika emang ini beneran terjadi, mungkin dari perangkat ya perlu menyikapi hal seperti ini karena bahaya sekali teman-teman. Ketika dia lost saja ataupun mungkin nggak fokus, dia bisa masuk ke jurang sini teman-teman, dan berbahaya sekali ya. Oke, nah semoga menjadi perhatian, bukan hanya sebuah konten yang viral saja. Sebelumnya tanggapan Brin gimana Pak Ji? Ya kan saya dibantai habis kan waktu itu. Saya ingat pas lagi di korem. Itu kan saya ribut itu sama orang. Ini penjelasan selanjutnya teman-teman dari Arianto Misel teman-teman. Tolak ajakan kerjasama dari Brin. Saya nerangin belum sampai selesai langsung dipatahin di itu di tengah. Pas lagi ada Pak Dudung gitu ya? Dudung ya. Tanpa Brin nggak akan jalan nih Kuba. Tuh bahasa ibu kan nggak etis itu. Mau jalan mau nggak, buktinya ada kodam beli sama saudara ratusan juta. Sampai sekarang barangnya. Sekarang masih digunakan? Masih. Berapa motor udah digunakan? Itu 30 terus nambah lagi kemarin sebelum saya berangkat nambah lagi 20. 50 ya. Itu di mana Kodam? Di Kodam 3 Siliwangi. Itu langsung pesanan Bapak Pangdam itu. Nah Pak Haji, kalau misalkan Pak Haji siap bekerja sama dengan Brin, syaratnya apa Pak Haji? Saya nggak menginginkan kerjasama apa. Sebetulnya kayak di Itali ini orang Brin datang, kayak orang Italinya sebetulnya kan nggak perlu hal-hal seperti itu. Di sana kan punya badan tersendiri. Ngapain melibatkan Brin yang ada di Indonesia? Bubu dia udah ngebantai saya habis-habisan kayak gitu. Harusnya kan saya dirangkul. Kalau memang kurang sempurna, ini loh sempurnanya seperti ini. Harusnya dari awal juga kalau pengen ngerangkul. Sekarang baru-baru. Saya udah nggak mau. Jadi udah pesimis duluan. Mau bahasa apapun akan saya tolak. Saya nggak mau. Tuh teman-teman, ternyata emang sebelumnya ada sejarahnya. Artinya karena ngerasa nggak dirangkul, bahkan mungkin disepelekan tentang penemuannya ini dari Pak Misel Arianto ini teman-teman. Kecewa terhadap sistem ataupun kenapa kok nggak diayomin seperti ini. Akhirnya dia growth sendiri dan menarik perhatian orang asing. Tapi sekarang kok mendekat. Itu yang mungkin dirasakan kecewaan dari Pak Misel ini. Tapi ya tadi intinya semoga ada jalan keluarnya teman-teman dari Pak Misel ini kepada mungkin pihak yang terkait. Oke, next. Caranya tuh gini, diputer-puter, kan giniin. Nih gini nih, pelan-pelan aja, slow. Ini bahasa apa ya? Kunci keharmonisan rumah tangga katanya teman-teman. Slow. Nah, itu diputar jadi bukan di. Caranya tuh gini, diputer-puter, kan giniin. Oke, tonton. Next.
Anjir, bahaya sekali ya. Ini kayaknya tempat wisata, tempat rekreasi. Ternyata dari atas terjadi bah, teman-teman. Kuncinya tetap satu, berhati-hati. Ketika kalian memang suka bermain di alam seperti ini ya teman-teman, apalagi sungai. Ketika lihat teman-teman cuacanya misalkan lagi nggak mendukung, gerimis ataupun kayak gimana, di situ jangan mendekat ke daerah aliran sungainya teman-teman. Mungkin karena di sebelah sananya itu di atasnya misalkan udah hujan, artinya ketika hujan kan pasti turunnya ke bawah teman-teman, artinya ya seperti ini. Tapi ketika udah masih teman-teman lihat di hari itu lagi cerah ya nggak masalah ketika kalian bermain di dekat air teman-teman. Tapi ketika cuacanya emang lagi nggak mendukung, ketika waktu itu dari pagi misalkan, itu harap hati-hati teman-teman. Karena ya tadi kita nggak tahu alam itu seperti apa teman-teman. Oke, next, semoga nggak ada terjadi sesuatu ya dengan orang-orang ini ya. Next. Apa pendapat kalian dengan orang-orang yang selalu bilang Gemini itu red flag? Ya wajar aja kalau zodiak siapa yang superior gitu ya dibenci ya, sama yang inferior tuh biasa. Iya setuju sih. Jadi dibenci karena terbaik gitu ya? Iya, karena memang kita entitas terbaik begitu. Oh, baik. Itu buktinya semua udah kayak bersekutu untuk menjatuhkan kita, ya kita tetap gini, gimana dong? Jadi semakin orang semakin tinggi makin banyak yang menjatuhkan ya? Apa pendapat? Buat Gemini, orang-orang Gemini teman-teman. Apa kalian sepakat Gemini adalah mungkin zodiak yang paling nomor 1? Karena banyak sejarahnya pemimpin-pemimpin dunia, bahkan di Indonesia semua pemimpinnya banyak yang Gemini teman-teman. Artinya emang Gemini lebih spesial daripada yang lain. Apa kalian sepakat ya? Tulis di kolom komentar. Bang, edit nasi biar ada lauknya. Ini nasi, lauknya nasi. Bagus. Edit. Nasi, lauknya nasi. Bentuknya tapi paha ayam. Masih diedit masih mentah, ditaruh di piring. Kenapa nasi? Malah sekarang nasinya yang digoreng. Nasinya yang matang. Dari dulu. Bang, edit. Oke, next. Nih. Orang ngorok kudu tahu bahwa mereka punya persamaan dengan orang ngerokok. Sama-sama ngerugiin warga sekitar, tapi pelakunya anteng. Isep embus kan sama kan? Pokoknya mereka tuh deep sleep, bangun seger, siap menghadapi dunia. Pelakunya tuh, korbannya, lu tanya gimana tidurnya? Biar ada gambaran, lu bayangin lu tidur di Hammer Sonic, pules nggak? Lu tidur depannya Slipknot manggung, pules. Kalian tidur di sampingnya Slipknot manggung. Itu persepsi dari bintang Emon tentang orang ngorok. Nggak? Coba tuh ya tapi kan ngorok alamiah kan. Setuju gua, manusiawi setuju gua. Tapi minimalnya lu ngaku Kadang lu tidur malam kita ingetin paginya lu ngorok lu semalam kencok. Masa lu jawab pan antum pules Sleeping Beauty. Ini kita nih saksinya Kita olah PKP. Jadi lu tidur tuh ngoroknya 2 macam. Satu yang konstan tiap 5-10 detik. Tas enggak putus sampai subuh, konsisten. Kalau bisa konsistennya dioper ke hal positif biar lebih bagus hidupnya. Yang kedua ngorok yang memberi harapan. Jadi dia ngorok tiba-tiba berhenti. Ini secerca harapan kita nih. Ternyata dia udah selesai nih ngoroknya nih. Tidak
Tak lama kemudian dar ngorok kenceng banget. Erupsi Krakatau lewat tuh. Ternyata dia cuma butuh rehat. Kayak Kunto Aji dia tuh. Tolong dipahami ya. Kalau bisa tidurnya jangan duluan kalau bisa. Atau gimana diaturnya. Soalnya aku sering nemunya, lu tidur duluan, bangun belakangan. Kan di tengah-tengah speaker JBL nih, darder gimana nih, tolong. Ini ada kesengajaan apa gimana nih? Tolong kita saling ngerti lah ya. Jangan sampai kita melakukan tindak anarki nih. Lu bangun udah diinfus kopi biar nggak ngantuk lagi. Oke, opini tadi teman-teman, opini kemudian ditambahi dengan bumbu-bumbu komedi dari bintang Emon tentang orang ngorok. Oke, next. Buset, rajin banget motor lu dilus burung gua nih lus. Daripada ngelusin burung lu nyasar mulu ke kandang orang lain. Mendingan gua ngelusin motor inilah. Ya kan udah, ntar kan ujung-ujungnya balik ke garasi lu. Udah lu diem aja. Kamar nomor berapa nih sekarang? 1. Tadi udah yuk. Mesen? Iya, udah. Naik. Oke, next. Menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi. Dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jadi secara konseptual kacau. Yang ada adalah martabat raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal usul dari istilah dilarang menghina, menjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Dia bisa kita ganti kok. That's logic, so. Oke, penjelasan dari Akal Sehat oleh Rocky Gerung tentang presiden itu lembaga, teman-teman. Oke, mungkin penjelasannya seperti itu benar. Cuma tetap ya, itu bukan poin ataupun celah buat kalian untuk mengkritik terlalu berlebihan. Karena mungkin hanya orang-orang yang bisa melakukan ataupun yang punya banyak referensi ketika mengkritik itu dia bisa sesuai tepat sasaran. Tapi ketika kita belum banyak referensi terkait hal tersebut, teman-teman, lebih baik udahlah jangan terlalu menggembor-gemborkan terkait masalah kritik. Takutnya kritik kalian malah menjadi kayak ujaran kebencian atau bahkan bisa mempersuasif orang buat melakukan suatu hal yang mungkin salah tangkap dari apa yang kalian komentari. Artinya kritik itu penting, cuma harus membangun, teman-teman, harus membangun dan jangan sampai membuat pecah gitu loh intinya apalagi di negara kita. Kayak gitu sih. Poinnya itu, teman-teman. Next. Langsung ditahan ketika ada orang lewat waktu jogging, teman-teman. Nafasnya langsung di hold. Biasanya kayak gini tuh yang jogging itu user Surya, teman-teman. Next. Kendek esuk wido sarapan opo goblok kok iso kabeh gitu. Ya waraman dalan iki lho. Dalan dipangan saka etan kabeh. Ini emang kayak gini ya. Gawe komunitas wae rek wis. Biasanya bubaran pabrik kayak gitu, yang kayak gini. Ya gimana ya? Solusinya sementara ini kayaknya nggak ada ya, karena emang mungkin jalannya sempit dan yang keluar itu banyak ya, artinya seperti ini. Artinya pengendara lain merasa dirugikan ketika barang-barang seperti ini, apalagi memakan jalan yang bukan haknya. Ini kanan kiri dipakai semua jadi satu jalur. Kalau emang
solusinya ya mungkin bisa dibuat satu arah. Gawe komunitas wis komunitas tolol Indonesia ngono. Ndek esuk wido sarapan opo goblok kok iso kabeh gitu. Oke, next. Kuyao. Volando, Pendai. Uf. No, kuyao kan jugador, vale. Malasan sebelum masuk lapangan mungkin biar perform di lapangannya. Oke, next. Goks emang. Mobil tangan. Ampun Mas, ya Allah. Tuhanku Yesus. Tangan nih Mas. Udah Mas. Jadi Tuhannya yang mana? Jadi Tuhannya yang mana? Goks emang. Mobil tangan. Ampun Mas, ya Allah. Tuhanku Yesus. Kacau ini orang. Oke, Tuhannya yang mana? Saya tanya teman-teman. Next. Sejak pertama kali diunggah di akun media sosial, video berdurasi 24 detik tersebut telah disaksikan oleh sedikitnya 39.000 penonton. Usai viral, petugas Satpol PP Ulah pengemis di Pati, siang di lampu merah, malamnya itu sewa LC karaoke. Tolol. Kabupaten Pati langsung melakukan penertiban terhadap pengemis tersebut di tempat pengemis. Setelah diamankan dan diperiksa, pengemis itu diketahui bernama Aris, warga Kecamatan Trangkil, yang sebelumnya juga pernah terjaring razia petugas. Meminta-minta di lampu traffic light biasa juga di jalan. Nah teman-teman, kasihan ya ini ketika emang benar-benar orangnya itu membutuhkan, ketika emang benar-benar itu dia nggak mampu, sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk turun ke jalan dan mungkin meminta-minta hal seperti itu. Tapi ada oknum yang menyalahgunakan ketidakmampuan tersebut. Halnya seperti ini. Siangnya di lampu merah dia ngemis, tapi malamnya dia foya-foya. Ini orang kayak gini itu perlu diberantas. Kenapa saya masih kurang sepakat dengan konsep ketika ngasih gitu ya. Saya biasanya juga melihat orangnya teman-teman. Kalau mau ngasih, ketika dia masih muda, masih kelihatannya sehat, harusnya bisa berbuat lebih daripada kalian meminta-minta ataupun mengamen dan sebagainya. Saya nggak mengecilkan hal tersebut, tapi saya merasa diri saya kalian masih mampu, intinya kayak gitu, makanya nggak saya kasih. Tapi kecuali ketika emang dia itu mungkin sudah uzur atau kayak gimana, atau punya kekurangan, mungkin ada empati tersendiri. Ketika dia masih seger buger hanya kayak gitu, saya kurang respect dengan hal tersebut teman-teman. Mungkin pendapat saya pribadi, tapi nggak tahu kalau kalian gimana. Tapi terkuak sampai kayak gini itu miris teman-teman. Emang orang itu ya kayak gini kalau ketika emang pendidikannya itu kurang teman-teman. Sotonya dikasih anggur dan dia langsung dimakan gitu. Oke, ada aja orang-orang itu ya. Next. Sama-sama makin seru, kita boleh menggunakan orang boleh menggunakan kakak dan lain sebagainya, karena kita boleh menggunakan pakai jurus andalan. Oke, mungkin sudah mendekatin bulan-bulan kemerdekaan, makanya mungkin udah mulai tercium aroma-aroma perlombaan seperti itu teman-teman. Ya mungkin sebentar lagi kita akan melaksanakan 17 Agustus ya, karena sekarang sudah di bulan Juli.
semangat kemerdekaan mulai terpancar di konten-konten kalian. Seperti itu. Oke, mungkin sekian saja teman-teman video reaction kali ini. Semoga ada yang bermanfaat di video kali ini. Ketika nggak ada yang bermanfaat ya lupakan saja. Ini hanya konten hiburan. Semoga menghibur kalian yang lagi penat, yang lagi sibuk dengan aktivitas, yang lagi jengah terhadap semua hal. Semoga kalian tetap terhibur. Dan buat kalian yang ngerasa lagi kehilangan fokus terhadap ketika kalian pengen mencapai tujuan kalian, entah menjadi apapun, ketika kalian merasa lelah, ingat pesan saya, kalian itu harus tetap stay focus and relax. Oke, see ya.